Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMPN 1 Banjarsari, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi kembali, saya bisa membuat sebuah video tutorial bagaimana kita membuat modul ajar atau RPP Deep Learning menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Dalam hal ini kita akan belajar bagaimana membuat RPP Deep Learning menggunakan ChatGPT, chatgpt.com, dan juga DeepSeek.ai, dan juga menggunakan Grok atau Grok.ai. Baiklah Bapak Ibu, tanpa basa-basi kita masuk ke pokok pembahasannya, bagaimana kita membuat RPP atau modul ajar menggunakan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau AI. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pokok bahasan yang utama, kita coba dulu melihat struktur kurikulum. Ini saya dapat bocoran ya. Saya dapat bocoran bagaimana struktur kurikulum nasional atau kurikulum yang sekarang ya, atau deep learning. Deep learning itu sebenarnya bukan kurikulum Bapak Ibu ya. Jadi bukan kurikulum deep learning, tapi deep learning itu hanya pendekatan atau model pendekatan pembelajarannya. Jadi tetap kita mengacu kepada kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Tapi di sini ada sedikit, ini baru kita berupa draftnya saja, struktur kurikulum nasional yang 2025. Saya dapatkan dari berbagai sumber, kemudian juga saya download ini ya, karena dari pengawas belum bisa saya download struktur kurikulum yang terbaru. Nah ini kita sebagai bahan analisa kita coba dulu lihat bagaimana struktur kurikulum sekolah atau struktur kurikulum 2025 atau kurikulum nasional. Yang pertama Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Di sini kan ada tabel alokasi waktu mata pelajaran berikut asumsi 1 tahun, di mana asumsi 1 tahun itu kan 36 minggu dan 1 JP-nya adalah 40 menit. Nah, contoh mapel misalkan mata pelajaran PAI. PAI ini sebenarnya kan 3 JP per minggu atau per pertemuan atau per minggunya. Nah, berhubung di sini ada alokasi intra, jadi seperti halnya kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Jadi pengalokasiannya ada intrakurikuler, ada juga kokurikuler. Tapi ada sedikit berbeda di sini ya. Kalau saya lihat kita analisa struktur kurikulumnya. Contoh di sini mapel PAI. PAI kan 1 minggunya 3 JP. 3 JP dikali 36 minggu, asumsi 1 tahun kan 36 minggu, berarti 72. Ditambah 1 JP-nya ini alokasinya ke kokurikuler atau alokasi project based learning. Jadi kalau lihat dari tabelnya, jadi total jumlah JP misalkan untuk PAI ada 108. Ini contoh saya mengampu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu kan satu minggunya itu ada 4 JP. Jadi 4 JP 2 kali pertemuan, di mana 4 JP dikali 36 plus alokasi project based learning. Jadi maka total JP per tahunnya itu untuk bahasa Inggris kan ada 108. Ini dari mana asumsinya? Dari 3 JP dikali jumlah 36 minggu tadi selama 1 tahun, berarti 108. Nah untuk 1 JP-nya ini masuk ke alokasi project based learning. Jadi 3 JP alokasi untuk intrakurikuler per tahunnya, dan 1 JP itu masuk ke alokasi project based learning. 1 JP berarti dikali 36 minggu berarti 36. Maka total jumlah jam pelajaran, total JP per tahunnya itu adalah 144 JP ya. Nah, dalam hal ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu ketika kita coba menganalisis. Ini hanya baru berupa draftnya, belum ada keputusan dari Kemendikdasmen. Kita coba lihat dari Permendikbudnya. Di sini Permendikdasmennya, di mana Permendikdasmen nomor 10 ya, nomor 10 tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah ini kita lihat coba yang pokoknya saja dari Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025.
Di sini kita lihat di pasal 4. Di pasal 4 itu berkaitan dengan profil dimensi kelulusan ya. Jadi dimensi kemarin yang profil P5 tadi diganti menjadi dimensi profil kelulusan. Jadi di pasal 4 ini, 1, standar kompetensi lulusan mencakup 8 dimensi profil lulusan yang harus dikuasai pada akhir setiap jenjang pendidikan, yaitu 1, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, jadi di pasal 4 ini, yang 8 dimensi profil kelulusan itu masuk ke SKL Bapak Ibu, jadi standar kompetensi lulusannya ya, ada 8. Nah, kemudian nanti di pasal 12-nya, Bapak Ibu bisa dilihat di pasal 12, di mana pasal 12, bentar kita lihat. Ya, di pasal 12 ya. Nih ketentuan dari bab 5, bab 6 ya, ketentuan penutup di pasal 12 ini, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 161 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi P5 sudah tidak berlaku, tadi diganti dengan dimensi profil kelulusan yang ada 8 tadi ya. Jadi ditetapkannya itu mulai tanggal 10 Juni. Jadi 10 Juni itu 2025, Menteri Pendidikan Dasar Menengah atau Mendikbudrismen Abdul Muti menyatakan sudah memberlakukan untuk di tahun ajaran baru itu dimensi profil kelulusan yang ada 8 masuk ke SKL-nya Bapak Ibu ya. Oke, kembali. Nah, kalau dilihat di sini, saya lihat di sini di draftnya, ini kan baru draft Bapak Ibu ya, belum ada keputusan dari Kemendikbudrismen, bahwasanya di struktur kurikulum nasional ini ada 1 JP di alokasi project based learning. Tapi kalau saya lihat lagi, saya kaji, saya analisa, ini tidak seperti kurikulum Merdeka, jamnya terpisah. Kalau kemarin kan alokasi untuk intra, misalkan contoh nih mapel bahasa Inggris, kan ada 4 JP. Jadi 3 JP-nya itu masuk ke alokasi intrakurikuler per tahunnya. Bahasa Inggris jadi 108, berarti kan ada 3 JP. Nah, 1 JP-nya untuk P5. Tetapi di sini di struktur kurikulum yang baru yang akan diberlakukan nanti di tahun ajaran 2025-2026, 1 JP-nya ini alokasi project based learning. Jadi 1 JP itu masuk kepada kokurikuler, cuma terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada di intrakurikuler. Jadi tidak terpisah. Kalau kemarin kan terpisah ya, dan ada di jadwalnya. Misalkan P5 di hari Kamis kita ada, baik itu yang sistem mingguan atau harian ataupun sistem blok. Nah, untuk alokasi project based learning ini hanya sekedar penguatan saja Bapak Ibu. Jadi tidak terpisah seperti P5. Jadi 1 JP-nya itu alokasi project based learning masuk ke dalam pembelajaran intra. Tapi tetap masuknya di sini masuk kokurikuler ya. Di mana ingat di prinsip pembelajarannya itu bahwasanya kaitan dengan pembelajaran mendalam ya, bukan kurikulum, tapi pendekatan pembelajaran itu baik yang mindful, joyful, dan juga meaningful learning, baik yang pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan, itu sudah masuk kategori project sebenarnya ya. Jadi untuk 1 JP-nya ini sebagai penguatan di pembelajaran intra atau di materi inti. Jadi maksudnya kalau ketika misalkan nanti di jadwalnya, ketika saya susun, karena kemarin itu masih bingung ya, karena kita belum mengikuti pelatihan, kita coba lihat berbagai sumber di YouTube dan juga di berbagai sumber yang lain. Nah, itu ternyata P5 itu tidak dihapuskan gitu ya, tidak dihapuskan. Ada juga wacana, ada miskomunikasi terkait dengan P5 bahwa wacana P5 itu dihapus menjadi P7. Ada yang seperti itu diskomunikasi atau miskomunikasi, dan sudah dibantah oleh Menteri Pendidikan Mendikbudrismen Abdul Muti bahwasanya itu ada pemberitaan hoax gitu, tidak benar. Tadi masih berlaku, cuma di P5 tadi diganti menjadi dimensi profil kelulusan yang sudah saya jelaskan tadi di Permendikbudrismen nomor 10 tahun 2025 ya. Ada 8 dimensi profil kelulusan dan masuk kepada standar kompetensi kelulusan.
Nah, setelah kita analisa, kalau sekarang saya sudah agak sedikit gambaran ya, ada sedikit gambar bagaimana kita membuat. Kalau kemarin kan masih bingung gitu, bagaimana, apakah masih berlaku pemberlakuan P5 atau memang sudah diganti total. Nah, kalau di sini kalau dilihat dari struktur kurikulum yang baru, alokasi project based learning ini namanya bukan P5 tapi alokasi project based learning atau PJBL namanya ya. 1 JP-nya itu terintegrasi dengan intrakurikuler atau mata pelajaran inti. Jadi Bapak Ibu jadi tidak usah khawatir misalkan jadi ketika kita membuat jadwalnya juga sudah ada gambaran ya bahwa tetap JP mah berlaku seperti jam pelajaran kayak kurikulum 13 gitu atau kurtilas. Di contoh misalkan mapel bahasa Inggris kan ada 4 JP berarti 2 kali pertemuan. Tetap itu berlaku, cuma 1 JP di penguatannya untuk alokasi project based learning. Jadi total JP-nya itu 1 tahun per tahun jadi 144 JP. Nah, itu sekedar gambaran saja ya. Ini saya belum membuat jadwal. Masih menunggu kepastian dulu keputusan dari Kemendikbudristek terkait dengan bagaimana struktur kurikulum untuk 2025. Untuk penjelasan hal yang lain nanti saja Bapak Ibu ya. Ini sedikit bocoran saja. Dan ini emang sebenarnya tidak boleh disampaikan terlebih dahulu oleh pengawas juga ya. Cuma hanya ini buat tutorial saja, buat sedikit pengetahuan buat Bapak Ibu bahwa struktur kurikulumnya agak sedikit berbeda walaupun hampir mirip sama ya. Cuma nanti di prakteknya itu bukan bentuk P5 tapi alokasi project based learning atau PJBL, di mana 1 JP-nya itu sebagai penguatan di materi yang terintegrasi dengan mapel Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Oke, kembali. Oke, dalam hal ini saya tidak akan membahas di naskah akademik ya, karena itu banyak sekali, belum semua saya baca karena di sini ada hampir berapa puluh bentuk PDF filenya, file bentuk naskah akademik terkait dengan pemaparan pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan kebetulan juga kita belum mengikuti kursusnya, nanti ya kemungkinan besar kita itu kepanggil untuk workshop atau pelatihan nanti terkait dengan PM atau pembelajaran mendalam. Jadi kalau sekarang itu istilahnya PM, bukan polisi militer Bapak Ibu ya. PM itu pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan juga bukan kurikulum gitu. Jadi Abdul Muti itu membantah kemarin. Saya menegaskan bahwasanya deep learning itu atau pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum tapi strategi atau metode pendekatan pembelajarannya saja. Maka masih berlaku berarti kurikulum nasional dengan pendekatan model pembelajaran mendalam atau deep learning. Ya, kembali. Nah, sekarang kita kembali ke pokok bahasan bagaimana yang jadi permasalahannya kita kan menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran mendalamnya. Masih bingung pasti. Bagaimana itu harus terintegrasi dengan dimensi profil kelulusan, dari mulai sintaknya, model pembelajarannya dan lain sebagainya sampai ke asesmen. Nah, kita lihat di naskah akademik, saya sekilas saja nih ya, tidak akan membahas mengenai karena kita fokusnya kepada bagaimana kita membuat RPP mendalam atau modul ajar mendalam menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Maka kita coba lihat di naskah akademik terkait dengan paparannya. Di sini ada 2 ya. Yang pertama nanti Bapak Ibu saya arahkan bagaimana di paparan naskah akademiknya, di mana kita membuat perencanaan pembelajaran mendalam itu menggunakan alur pedati, ada yang tidak menggunakan alur pedati ya. Jadi, kalau alur pedati itu kalau dilihat di naskah akademik itu bentuk singkatan ya. Jadi pendahuluan, dalami, terapkan, kemudian tularkan dan inovasi. Nanti Bapak Ibu bisa baca deh di naskah akademiknya ya. Saya fokus kepada perencanaan pembelajaran mendalam aja. Oke, saya lihat di sini di paparan nasmiknya atau naskah akademik, ini ada 2, ada yang menggunakan alur pedati, ada yang tidak. Nah, yang pokok nanti ketika Bapak Ibu mendesain atau membuat modul ajar, ada 4 komponen di sini. Yang pertama identifikasi atau identifikasi, di mana identifikasi itu ada 3 item di sini. 1, Bapak Ibu harus mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Nah, bagaimana kesiapan? Contoh di sini saya sudah sediakan promnya. Ini prom saya dapatkan dari berbagai sumber, terutama para pakar ahli pendidikan ya. Nah, karakteristik siswanya maksudnya seperti apa? Nah, ini karakter diidentifikasi. Yang pertama diidentifikasi tadi, mana naskah akademik? Nah, mengidentifikasi kesiapan peserta didik.
Jadi ke peserta didik Bapak Ibu di sini ya, karakteristik siswa Bapak Ibu seperti apa? Bukan karakteristik sekolah lain. Ini contoh saja, misalkan saya di sini membuat satu prompt, bukan membuat, ini saya dapatkan ada prompt yang menggunakan alur pedati, ada yang tidak menggunakan alur pedati. Berikut nanti kita bagaimana membuat kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP. Nah, yang pertama di sini saya yang akan membuat modul ajarnya atau RPP-nya, RPP mendalamnya itu yang tidak menggunakan alur pedati dulu ya. Misalkan ini saya, nama Bapak Ibu nanti ganti saja. Misalkan saya Ibu Ina SPD, adalah seorang guru pengajar profesional di SMPN 1 Banjarsari. Data awal untuk identifikasi siswa, nah ini berarti kan masuk ada pencakupan di naskah akademik tadi ya. Ada identifikasi. Nah, bagaimana kriteria siswanya, karakteristik siswanya? Misalkan contoh di mapel ya. Ini setiap mapel pasti berbeda. Mungkin di setiap mapel berbeda ya, tapi hampir sama lah. Contoh nih di mapel bahasa Inggris, karakteristik siswa seperti apa? Sebagian misalkan siswa cenderung pasif, apalagi di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Otomatis banyak yang passive speaker. Artinya anak-anak atau siswa tadi cenderung lebih pasif ya, tidak lebih aktif sebagai pembicara dalam bahasa Inggris. Jadi sebagian siswa cenderung pasif, kemudian masih ada siswa yang belum lancar membaca, apalagi bahasa Inggris ya. Jangankan mapel bahasa Inggris gitu ya, mapel yang lain pun kadang ada siswa yang masih sama sekali belum lancar membaca. Jangankan bahasa bacaan saja, untuk pemahaman atau reading comprehension, membaca misalkan naskah Indonesia saja masih aja yang belum lancar. Tapi mudah-mudahan di siswa kita tidak ada ya. Tapi kejadian di tahun kemarin itu masih ada siswa yang sama sekali Bapak Ibu belum bisa membaca calistung, membaca, menulis dan berhitung gitu ya. Dasarnya saya sudah bisa ripuh ya temannya. Tapi ya itulah tantangan ya. Atau misalkan karakteristik siswa Bapak Ibu ada yang berkebutuhan khusus. Kalau di kita kan tidak ada. Misalkan ada cacat fisik, cacat mental dan sebagainya, itu kan ada berkebutuhan khusus. Tapi di siswa kita di SMPN 1 itu tidak ada ya. Makanya saya tidak cantumkan di situ yang berkebutuhan khususnya. Kemudian masih ada siswa yang belum hafal atau tahu kosakata bahasa Inggris. Ini kan sesuaikan saja dengan mapel Bapak Ibu yang diampu oleh Bapak Ibu ya. Kalau saya kan masih ada siswa yang belum hafal. Ketika ditanya vocabulary kosakata yang dasar saja dalam bahasa Inggris, mereka tidak tahu gitu ya. Karena bukan apa-apa. Tadi satu emang minat bacanya dalam bahasa Inggris kurang gitu. Jadi suruh menghafal kosakata aja yang dasar pun mereka tidak tahu. Makanya saya masukkan karakteristik siswa di sini. Masih ada siswa yang belum hafal atau tahu kosakata bahasa Inggris. Kemudian di mapel bahasa Inggris itu ada yang belum bisa menentukan ide pokok dari informasi. Ketika saya bahas tentang satu naskah atau teks, baik itu deskripsi atau descriptive text atau narrative atau procedure. Tapi kalau di kelas 1 itu ada deskripsi, teks deskripsi dan juga naratif. Itu biasanya siswa tidak bisa menentukan ide pokok pada paragraf atau informasi atau main idea. Makanya saya cantumkan di sini. Jadi siswa itu belum bisa menentukan ide pokok dari informasi dan penggunaan kalimat dengan benar, apalagi membuat sebuah kalimat ya. Misalkan di bentuk present saja, baik membedakan mana itu simple present, present continuous atau bentuk past tense, itu mereka masih kebingungan. Tapi ada sebagian sudah paham. Tapi ini kan karakteristik siswa ya, Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu ampu ya, mapel yang Bapak Ibu ampu seperti apa. Kemudian nah di sini ada juga minat belajar nanti. Nah, pokoknya dicantumkan di sini memahami karakteristik materi. Nah, yang berarti yang masuk ke identifikasi yang poin B, memahami karakteristik materi pelajaran. Nah, seperti apa? Ini contoh minat belajar ya. Contoh minat belajar, misalkan sebagian siswa minat belajar masih rendah. Ya, lobana main HP budak eta. Lobana bisa main game, kunon, kutek belajar. Makanya sebagian siswa itu minat belajarnya rendah. Bahkan kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih suka penyampaian materi itu bukan metode ceramah sebenarnya ya, tapi lebih suka kepada bahasa Inggris menggunakan audio visual atau lewat infokus baik di aula atau lab misalkan, dan kerja kelompok. Kalau saya lihat itu mereka lebih suka pakai media gitu ya.
atau menggunakan audio visual dengan cara bernyanyi menyampaikannya, atau dengan cara misalkan menggunakan infocus. Pokoknya lebih tertarik kepada audio visual gitu, karena mereka lebih tertarik seperti itu, bukan dengan cara metode ceramah. Nah, oke, kemudian bagaimana motivasi belajar siswa? Ini motivasi belajar, misalkan sebagai siswa motivasi belajar sangat rendah atau rendah. Silakan Bapak Ibu identifikasi terlebih dahulu motivasi belajar anak, misalkan sebagian siswa motivasi belajar rendah atau sangat rendah, atau motivasi siswa sebagian siswa motivasinya belajarnya baik. Kalau di bahasa Inggris kan masih rendah dia. Jangankan istilah maca gitu. Kalau kita kasih istilahnya tugas baik di worksheet ataupun yang lainnya, boro-boro maca gitu. Ataupun suruh mengulang materi, mereka pada nggak tahu, padahal itu udah disampaikan, harus mengulang kembali, review lagi materi sampai bosen gitu ya. Kemudian bagaimana prestasi belajar siswa? Nah, ini prestasi belajar siswa Bapak Ibu gambarkan, Bapak Ibu deskripsikan, Bapak Ibu identifikasi. Misalkan rata-rata prestasi belajar menurun, jelas gitu ya. Tapi ada juga misalkan rata-rata prestasi belajar anak naik. Kalau di sini kita coba prestasi belajar, rata-rata prestasi belajar siswa menurun. Kemudian lingkungan sekolah. Ini kaitan dengan identifikasi ya. Lingkungan sekolah Bapak Ibu bagaimana? Apakah daerah dekat perkotaan, atau daerah pedesaan, atau daerah industri, daerah laut, dan lain sebagainya. Kalau di Jalupang Pasar, di Banjarsari, sebenarnya kota lain gitu, kampung lain. Jadi diskotik, digigir kota saeutik maksudnya. Jadi daerah dekat perkotaan maksudnya. Kampung ting lain gitu, kota ting lain. Pokoknya saya cantumkan di sini daerah dekat perkotaan. Nah, ini jadi yang kembali ke naskah akademiknya. Jadi Bapak Ibu langkah pertama mengidentifikasi terlebih dahulu. Satu berarti mengidentifikasi kesiapan peserta didik, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran, kemudian juga menentukan dimensi profil lulusan. Dan yang kedua, poin yang kedua, desain pembelajaran. Di mana desain pembelajaran itu satu berarti menentukan capaian pembelajaran. CP kan sudah kita dapatkan ya. Sudah kita share juga waktu di awal kalau nggak salah ya, di awal cuma ada revisi tahun 2024. Nah, CP-nya itu Bapak Ibu sudah ada, tinggal kan udah saya cut gitu, udah saya potong menjadi beberapa bagian terutama untuk mapel bahasa Inggris. Jadi CP-nya sudah ada. Jadi Bapak Ibu gunakan CP yang revisi 2024. Kalau saya lihat kemarin itu ada di berbagai sumber masih menggunakan CP atau capaian pembelajaran yang lama. Jadi jangan lupa Bapak Ibu satu menentukan capaian pembelajaran yang revisi 2024. Kemudian yang B, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Ini topik pembelajarannya apa, yang kontekstual dan relevan seperti apa. Nah, nanti di kemarin kalau nggak salah ya, bukan nggak salah, saya sudah sampaikan bagaimana kita menganalisa CP. Menganalisis CP. Kalau ini kan tidak kita analisis ya di tutorial ini berkaitan dengan tutorial ini. Tapi kalau tutorial sebelumnya itu bagaimana kita menganalisis capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu masih ingat di mana di capaian pembelajaran tadi itu ada satu elemen, yang pertama itu elemen. Kalau di bahasa Inggris ada 3 ya. Ada elemennya ada 3, ada menyimak, berbicara, kemudian reading and viewing, ada listening, ada juga menyimak, dan juga pokoknya ada tiga di sini ya. Nanti kita cek lagi CP-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu masih kesulitan, bisa nanti Bapak Ibu juga lihat video tutorial saya sebelumnya bagaimana kita menganalisis CP menjadi TP ya, menggunakan Jirok.ai. Kita menggunakan setiap CP itu ada konten, ada elemen. Satu pertama ada elemennya, kemudian ada elemen kunci, kemudian juga ada kompetensi atau kemampuan siswa, atau juga ada materi, ada konten ya. Jadi ada elemen, ada kompetensi, ada materi. Nanti Bapak Ibu analisa terlebih dahulu mana yang masuk kategori elemen, mana kategori konten, mana kategori kompetensi, seperti itu ya. Kalau sudah kemarin di video sudah saya jelaskan. Jadi kalau sudah kita menentukan atau menganalisa CP menjadi TP, maka kita tentukan topik pembelajarannya ya.
yang kontekstual dan relevan. Kemudian yang C, poin C, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan Bapak Ibu, ini contoh misalkan di pembelajaran bahasa Inggris saya menggunakan model pembelajaran inquiry, ya. Ada pembelajaran, ada discovery learning, ada inquire learning, ada juga project based learning atau PJBL, ada juga problem based learning. Tapi yang kita pakai kan di kurikulum Merdeka itu banyak yang menggunakan dua model pembelajaran, ya. Satu misalkan PJBL dan juga PBL, project based learning dan juga problem based learning. Nah, ini kalau saya lihat di desain ini, di perencanaan pembelajaran, langkah untuk bahasa mah dia masih menggunakan model pembelajaran inquiry, ya. Ini contoh misalkan di satu topik tertentu di materi bahasa Inggris itu harus relevan dengan lintas disiplin ilmu, maksudnya dengan materi yang lain, misalkan dengan materi PKN, atau misalkan ini terintegrasi dengan dengan mapel, misalkan IPA dengan matematik. Nah, itu namanya mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik yang disampaikan oleh Bapak Ibu ketika di modul ajar tadi, ya. Kemudian menentukan yang D-nya, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tadi kalau Bapak Ibu kesulitan, kalau misalkan sudah ada TP-nya, kalau nggak salah Bapak Ibu bisa cek di Erapol itu ada TP, ya. Jadi TP-nya sudah otomatis, itu ada TP-nya berapa TP per tahunnya. Kan ada 2 semester. Nah, kalau bahasa Inggris itu kalau nggak salah ada 12, ya, ada 12 atau 13 TP itu, ya, 1 tahun. Jadi kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, menentukan kerangka pembelajaran, baik itu praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Ini bisa nanti Bapak Ibu baca di naskah akademik berikutnya, ya. Nanti kita tidak akan bahas jauh. Langsung yang ketiga, ini mengenai pengalaman belajar, di mana di pengalaman belajar ini yang berarti yang ketiga itu harus mencakup pengalaman belajar, di mana merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran atau mindful. Nah, ini prinsip pembelajaran di deep learning atau pembelajaran mendalam, ya. Jadi di dalam pengalaman belajar itu harus yang pertama merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran atau mindful learning, namanya pembelajaran berkesadaran. Kemudian juga pembelajaran bermakna atau meaningful learning, dan juga pembelajaran menggembirakan atau joyful learning. Itu sudah harus merancang pembelajaran dengan prinsip tadi. 3 prinsip pembelajaran deep learning itu ada 3, ya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mindful learning, meaningful learning, and joyful learning. Oke, yang B selanjutnya, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Otomatis ini sudah kita tahu di setiap modul ajar itu ada kegiatan awal, di mana kegiatan persepsi, kemudian juga kegiatan inti dan penutup. Nah, di mana ini bisa juga menggunakan alur pedati, ya. Di sintaknya di rancangan tahap pembelajaran dengan langkah-langkah tadi atau sintak itu ada yang menggunakan alur pedati, ada yang tidak. Kalau ini kan kita coba yang tidak menggunakan alur pedati. Kalau alur pedati kan berarti pendahuluan, dalami, terapkan, tularkan, dan inovasi. Itu ada yang menggunakan alur pedati, ya. Pokoknya di RPP itu harus ada mencakup kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian yang C, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini nanti ada tahapannya, ya. Di mana ini nanti ada di naskah akademiknya. Bagaimana kita memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi di kegiatan modul ajar tadi, ya. Terus yang keempat, harus ada assessment atau penilaian. Ini kan Bapak Ibu sudah juga kita sampaikan waktu di kurikulum Merdeka atau Kurmer atau Kurnas, ya. Jelas itu ada yang pertama assessment pada awal pembelajaran atau namanya assessment diagnostik kognitif, baik kognitif maupun non kognitif, ya. Kalau misalkan idealnya Bapak Ibu ketika misalkan mau percepek sih, ya, bukan pertepek sih, tapi ada juga yang per TP, ada juga per chapter atau per materi atau per bab, ya. Jadi setiap bab Bapak Ibu, tapi kalau misalkan tidak mau repot ya per bab saja. Tapi idealnya itu Bapak Ibu harus setiap TP sebenarnya, ya. Jadi ketika membuat asesmen pada awal pembelajaran atau mendiagnosis atau mendiagnosa. Kalau kemarin kan itu diagnosis itu sudah dihilangkan gitu, ya.
karena kurang etis ketika bahasa asesmen diagnostik, tapi masuk kepada asesmen awal pembelajaran, baik yang kognitif maupun yang non kognitif. Nah itu kan bisa Bapak Ibu, contoh misalkan kalau Bang Bahasa Inggris bisa melalui kuisis ya, dengan kuisis juga bisa dengan itu asesmen pada awal pembelajaran yang kognitif, atau non kognitif bisa Bapak Ibu nanti lihat bisa pisahkan mana siswa yang kategori auditory, kategori visual, kinestetik dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa dianalisa, itu masuk kategori non kognitif ya. Kemudian yang B-nya asesmen pada proses pembelajaran nih. Pada awal kalau dalam bahasa Inggris itu disebut assessment as learning atau asesmen awal pembelajaran ya. Yang kedua, asesmen pada proses pembelajaran atau assessment for learning. Jadi di proses pembelajaran juga Bapak Ibu harus melakukan asesmen ya. Nanti dicantumkan di perencanaan pembelajaran mendalam tadi. Kemudian yang C, assessment pada akhir pembelajaran atau assessment of learning. Nah di akhir juga nanti ada asesmennya. Nah pokoknya yang 4 ini harus ada nanti di modul ya. Oke. Nah apa saja nanti kita coba di sini ya. Misalkan tadi ya sudah kita identifikasi siswa, karakteristik siswa dari mulai minat, motivasi, prestasi, dan lingkungan sekolah. Buatkan rencana pembelajaran mendalam untuk kelas berapa nih? Ini contoh untuk kelas 7. Saya ambil untuk contoh mapel bahasa ini kelas 7 mata pelajaran nanti Bapak Ibu ganti saja, mau mata pelajaran prakarya, mata pelajaran PP ataupun yang lainnya. Saya di sini contoh bahasa Inggris. Nah kemudian materinya apa? Karena di bab 1 ini kita satu chapter saja kita ambil materi misalkan about me and my friends. Jadi chapternya itu tentang inilah aku dan juga temanku ya. About me and my friend. Nanti itu Bapak Ibu tinggal kasih ganti saja materinya. Kemudian siswa di sini dalam kurung itu siswa mempunyai pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ini yang simple prompt-nya ya. Kemudian praktek kinerja yang akan saya kembangkan adalah, nah jadi praktek kinerja Bapak Ibu yang dikembangkan di dalam modul ajar itu model pembelajaran seperti apa? Misalkan mau model pembelajaran berbasis, barusan ya saya tadi di grup info dinas kalau nggak salah waktu siang tadi ya, Bapak Ibu bisa cek ada 15 model pembelajaran sebenarnya di pembelajaran mendalam ya. Ada model PBL, PJBL, inquiry, dan di sini nanti kita coba yang sering dipakai ini discovery learning ya. Contoh nih. Aduh, obat. Minum dulu Bapak Ibu. Bismillah. Yang pertama misalkan discovery learning, di mana model pembelajarannya ini model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru secara mandiri atau berkelompok. Dalam model ini peserta didik belajar secara aktif untuk mencari jawaban dan solusi sendiri. Nah kalau yang bawah ini kan sintaknya Bapak Ibu ya, di mana ada stimulation atau pemberian rangsangan, juga ada problem statement. Yang kedua itu problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga data collection, pengumpulan data. Yang keempat data processing, pengolahan data. Yang kelima verification, pembuktian. Yang keenam generalization atau menarik kesimpulan. Nah ini kan model discovery learning. Tapi tidak semua itu harus model discovery, tergantung nanti topiknya. Misalkan topiknya kalau memang berbasis inquiry ya inquiry. Ini contoh kalau saya nanti di awal itu pasti berbasis inquiry ya. Nanti Bapak Ibu lihat dulu topiknya, kaitannya lebih pasnya ini model pembelajaran apa, tentukan dulu ya. Nah kalau inquiry learning atau pembelajaran inquiry itu manfaat model pembelajaran inquiry learning mampu memecahkan masalah, membuat solusi dan mengatasi pertanyaan dan masalah kehidupan nyata. Dapat mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan, berpikir kritis atau critical thinking skills dan meningkatkan keberhasilan belajar. Nah, di sini ada tahapannya sintaknya. Kalau yang ini kan definisinya, kemudian kalau yang ini definisi, yang bawah itu sintaknya atau mau langkah-langkah ketika di modul ajar tadi ada tahap orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, tahap pengumpulan data, menguji hipotesis, menarik kesimpulan. Nah, langkah beri contoh ini di yang 4 saja ya. Kemudian ada problem based learning. Problem based learning ini adalah sebuah metode pembelajaran
Jadi bisa Bapak Ibu gunakan metode, model, ataupun yang lainnya ya, yang terkait dengan. Tapi yang sering kita pakai itu model di sini ya. Kalau ini yang discover, inquire itu model pembelajaran, bukan bukan metode sebenarnya. Yang memberikan tujuan kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah mengandalkan kreativitas, cara berpikir kritis, dan keterampilan yang selama ini dikuasai. Jadi sintaknya pertama orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok dan seterusnya. Nah ini problem based learning. Nah bagaimana kalau project based learning? Karena kan di kurikulum bukan kurikulum ya, pendekatan pembelajaran mendalam ini lebih ke arah ke project based learning. Karena Bapak Ibu kan ditekankan tadi di kokurikulumnya itu ada 1 JP untuk project based learning yang terintegrasi dengan intrakurikulernya ya. Kemudian project based learning adalah model pembelajaran menggunakan project atau kegiatan sebagai sarana untuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Ini sintaknya atau langkah-langkahnya: mempersiapkan pertanyaan, menyusun rencana project, membuat jadwal, monitoring pelaksanaan PJBL, monitoring pelaksanaan PJBL, menguji dan memberikan penilaian project, kemudian evaluasi pembelajaran dengan PJBL. Nah itu untuk modelnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti tentukan dulu praktek kinerja apa yang dikembangkan di dalam modul ajar atau RPP pembelajaran mendalam. Kalau kita coba nih, yang pertama kita pembelajaran berbasis inquiry ya. Kemudian tambahkan lembar kerja siswa atau LKPD dan rubrik penilaiannya. Tunjukkan juga meaningful atau misalkan pembelajaran berkesadaran, kemudian mindful, pembelajaran yang bermakna maksudnya ya. Kemudian mindful, pembelajaran berkesadaran, dan joyful learning, dan juga pembelajaran yang menggembirakan dari RPP tersebut. Nah pembelajaran ini untuk 1 kali pertemuan. Jadi Bapak Ibu bikin 1 RPP 1 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan selama 40 menit. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ada 2 kali pertemuan ya. Jadi 1 minggunya ada 2 kali pertemuan, karena kita kembali ke tadi struktur kurikulum tadi ya. Kalau yang kemarin kan saya cuma 1 kali pertemuan 3 JP, 1 JP-nya untuk P5. Tapi sekarang tidak. Jadi tetap 2, berarti kan kalau dari analisa tadi dari struktur kurikulum berarti 2 kali pertemuan cuma 1 JP penguatan di project based learning ya, di projectnya ya. Kemudian 1 kali pertemuan berarti kan kita 2 kali nih, 2 kali dengan masing-masing pertemuan selama 40 menit. Kita buat 1 kali pertemuan RPP-nya dengan masing-masing pertemuan selama 40 menit. Kemudian buatkan urutan RPP tersebut sesuai komponen perencanaan pembelajaran dan kerangka yang ada di slide materi halaman 26-28. Nanti Bapak Ibu saya lampirkan juga file PDF-nya tentang pemaparannya. Tadi pemaparan tentang pembelajarannya ya. Pemaparan yang ada di sini baik yang menggunakan paparan nasmiknya atau naskah akademik pembelajaran mendalam, bagi yang menggunakan alur pedati maupun yang tidak menggunakan alur pedati. Nah ini termasuk paparan nasmiknya nanti Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu masukkan nanti ya. Jadi masukkan di slide materi halaman 26-28 dari file PDF tersebut. Berdasarkan aturan terbaru istilah dimensi profil. Nah, kalau di pembelajaran mendalam tidak ada lagi profil pelajaran Pancasila, maka diganti dengan dimensi profil lulusan. Jadi istilah dimensi profil pelajaran Pancasila diganti dengan dimensi profil lulusan. Ini prompt yang sederhana sekali Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita itu kok yang video sebelumnya itu kan ada mulai menganalisis CP menjadi ATP menjadi TP ya, dari CP menjadi TP menganalisis elemen, kemudian juga kompetensi dan konten, kemudian menjadikan sebuah TP dari TP menjadi ATP dan seterusnya, kemudian baru membuat modul ajar ya. Oke, ini kita sudah bikin promnya ya. Sekarang kita coba masuk ke ChatGPT dulu. Saya akan bandingkan ini ya. Ini saya akan bandingkan 3 tool AI dari menggunakan ChatGPT, kemudian juga DeepSeek dan juga Grok atau Grok.ai ya. Ini karena kita ini sudah login, kita coba buka jendela penyamaran atau new incognito window karena ini kaitannya dengan tutorial, maka saya buka aja jendela penyamarannya ya. Nah, Bapak Ibu tinggal ketikkan saja, misalkan nih kita mau menggunakan ChatGPT dulu terlebih dahulu ya. Nanti kita bandingkan hasilnya bagaimana yang terbaik
semua tool AI itu baik ya Bapak Ibu ya. Tapi kita kan pingin hasilnya itu sesuai ekspektasi, sesuai harapan kita. Apakah RPP ini hasilnya sesuai, hampir mendekati, atau 99% atau 90% mendekati dengan yang ada di naskah akademik. Oke, kita langsung saja ya ke ChatGPT. Kita Bapak Ibu tinggal ketikkan saja. Kalau ini kan saya menggunakan jendela penyamar atau incognito window, maka tidak bisa di mesin pencari di sini ya. Langsung di kotak omninya atau kotak pencariannya kita langsung tuliskan saja ChatGPT. Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti juga akan muncul sendiri ya, chatgpt.com. Nah, otomatis kalau Bapak Ibu, kalau di incognito itu di jendela penyamaran, kita harus sign up terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik accept all di sini ya, accept all. Tinggal kita klik saja accept all, kemudian baru nanti Bapak Ibu login ya, atau sign up. Ini login ini langsung saja menggunakan akun Google Bapak Ibu. Ini login, nanti kita klik login seperti ini, kita masuk login atau sign up, login langsung menggunakan akun Gmail Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini kan ada supaya memudahkan saja ya, langsung continue with Google. Kita klik di sini. Nah, misalkan Bapak Ibu masukkan ke email siapa ya? Bentar ya. Masukkan email saya aja lah. Sijalupanga. Ini saja udah. Masuk. Enter password. Aduh. Next. Aduh, karena kita menggunakan jendela incognito, maka dia harus, kalau saya menggunakan ini nih, menggunakan apa? Kode autentikasi. Coba kita masuk aja lewat kode autentikatornya ya. Sebentar. Ya, kita login. Ini masih oke. Karena ini kesulitan masuk saya, karena ini harus menggunakan kode autentikator, nggak apa-apa lah. Yang penting Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu masuk ke ChatGPT, kemudian login ya, sign up menggunakan akun Gmail, atau misalkan mau ke DeepSeek juga tinggal Bapak Ibu cari deepseek.com, deepseek.com. Sebentar. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu DeepSeek, cari DeepSeek AI. Jangan lupa bahasa Cina. Ini emang DeepSeek itu buatan Cina ya. Nah, nanti Bapak Ibu sama harus login terlebih dahulu, langsung continue login with Google saja. Nanti caranya ya seperti ini, login with Google. Kemudian juga di Grok. Grok itu bentuk kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan dari Elon Musk ya. Ya, keluar Elon Musk itu mengeluarkan Grok namanya, grok.ai atau .com. Tinggal Bapak Ibu login saja atau sign up seperti biasa ya, menggunakan akun Gmail seperti sign up, karena Grok 3 nya sudah enable ya. Ini pakai Grok 3 kita ya, tinggal sign up seperti itu, sama aja, tinggal sign up with Google. Oke, kembali. Ini saya sudah masuk ke ChatGPT ya. Nah, kita coba langkah pertama. Bapak Ibu kan buka di sini. Nah, ini kan. Ini kita copy. Ingat yang kedua ini bukan yang, kalau yang atas itu yang menggunakan alur pedati. Kita copy, kita Ctrl C saja atau klik kanan di mouse boleh, tinggal copy kemudian pastekan di sini di ChatGPT. Kita close dulu jendela penyamarannya. Kita masuk ke sini, pastekan di kotaknya sini ya, di kotak Ask Anything, tanya apa saja di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan, tambahkan di sini, karena kita tadi sesuai dengan promptnya tadi, itu harus memasukkan urutan RPP tersebut sesuai komponen perencanaan pembelajaran dan kerangka yang ada di slide materi halaman 26-28. Oke, kembali.
Nah, kita masukkan di sini, klik di sini plus. Ini kan ada plus ya, klik di sini plus. Klik plus, kemudian Bapak Ibu upload file yang ada, yang Bapak Ibu simpan. Misalkan saya simpan di sini tadi di materi deep learning. Bukan materi, tapi di pembelajaran, sama aja sih. Nah, ini paparan naskah akademik. Ini paparan pembelajaran, ini pembelajaran mendalam ya. Oke. Kita upload, ini yang tanpa alur pedati ya. Kita tunggu. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana Bapak Ibu ya. Hasil ChatGPT. Oke, kemudian kita klik enter di sini, Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, tanda panah ke atas batu enter maksudnya gitu ya. Tinggal klik, oke. Nah, dia langsung otomatis mengenerate Bapak Ibu ya. Mengenerate. Nah, ini sudah jadi. Cepat Bapak Ibu ya. Hanya beberapa saat udah langsung jadi, dari mulai mata pelajaran, kelas, materi pokok, about me and my friend, kemudian alokasi waktu 1 kali 40 menit, model pembelajaran inquiry atau based learning, profil kelulusan yang dituju, misalnya kolaborasi, kemandirian komunikasi, peran kritis, kemudian TP-nya ada, pengalaman belajarnya mengacu pada tiga tahapan mendalam, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian praktek pedagogisnya, ini pembelajaran berbasis inquiry, pemanfaatan teknologi digital, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya ini dari mulai kegiatan apersepsi berapa menit, 5 menit, kemudian kegiatan inti 30 menit, karena ini 40 menit maka penutup 5 menit ya. Kemudian LKPD-nya, LKS-nya ada di sini, dari mulai vocabulary matching, make your dialogue, kemudian reflect, dan sampai ke rubrik ya, rubrik penilaiannya, nilai mendalam. Nah, ini nilai mendalamnya apa? Meaningful, mindful, joyful. Ini prinsip pembelajaran dari pembelajaran mendalam, meaningful, mindful, siswa dilatih sadar diri dan seterusnya. Nah, kita coba copy pastekan saja. Di sini kita kita copy pastekan dan masukkan ke Word ya. Oke, kita coba kita copy semua, apakah sesuai dengan paparannya. Kita Ctrl C, kemudian kita buat new file, new Word, blank document, kemudian kita pastikan di sini ya. Atau Bapak Ibu langsung nanti bikin, ini kita belum diedit ya, tinggal dirapikan maksudnya. Nah, di sini sudah ada ya PP pembelajaran mendalam. Kemudian apakah ada profil lulusannya, kita cek di sini di paparannya. Nah, yang penting ada identifikasi ya, di mana identifikasi itu ada peserta didik, kemudian ada materi pelajaran, dimensi profil lulusan ada enggak, kita cek di sini. Nah, profil lulusannya ada, tujuan pembelajaran ada, pengalaman belajarnya. Nah, kemudian juga apa mata. Nah, desain pembelajarannya ada CP, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, praktek pedagogis ada, kemitraannya. Ini kan sifatnya opsional ya, tapi emang harus ada sih. Lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital ada tadi. Ini kegiatan awal di pengalaman belajarnya, pokoknya mencakup identifikasi, desain pembelajaran, kemudian pengalaman pelajar dan asesmen. Itu ada 4 pokok ini harus ada ya di RPP. Kita cek. Praktek pedagogis ada, kemudian pemanfaatan teknologi digital juga ada, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajar juga ada, terus kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini di kegiatan pembelajaran coba cek kegiatan pembelajarannya, ada awal, inti, memahami, mengaplikasi, merefleksi. LKS juga ada rubrik, ada asesmen. Nah, asesmennya ya, ada enggak asesmennya? Nah, oke, kalau saya lihat di sini, di sini tuh masih apa ya? Kalau hasil ya bukan menjelekkan tidak gitu ya. Cuma hasilnya itu kalau di hasil chat GPT itu lebih sederhana Bapak Ibu ya. Emang hampir mendekati, tapi tidak 100% seperti itu, atau tidak berapa 90%, pokoknya lebih sederhana. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa di-convert menjadi dokumen atau PDF nanti ya.
Nah sekarang bagaimana ke DeepSeek? Kan sudah tadi hasilnya, kita coba kita copy pastekan di DeepSeek ya. Ini contoh, kita copy lagi, kemudian Ctrl C, masuk ke deepseek.ai, kemudian pastekan di sini, kemudian masukkan juga kayak tadi ya. Aduh, ini kok gak bisa ya? Di mana tadi? Masukkan di sini ya, gak ada. Stage-nya tadi ya. Oke, masukkan di sini, klik, kemudian masukkan paparan pembelajaran mendalamnya, kita klik, sama kayak tadi, di-upload. Karena itu template-nya ya. Template-nya yang ada di naskah akademik itu harus disertakan kalau di sini ya. Nah ini maksudnya paparan mendalam apa template ini nih, maksudnya ya paparan nasmiknya, dimana di sini harus mencakup tadi di perencanaan pembelajarannya ya. Nah dari sini ini yang diupload sebetulnya ya. Kemudian kita klik enter, kita tunggu hasilnya. Jirok langsung, DeepSeek langsung merespon ya. Jadi prinsip daripada tool AI itu, atau AI itu, what you give what you get, atau what you get what you give. Jadi apa yang kamu dapatkan, ya itulah yang apa yang kamu kasih, apa yang kamu dapatkan gitu. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu kasih. Ini contoh kita kan promnya, kalau promnya emang tidak terstruktur rapi, tidak terstruktur, itu otomatis nanti asal juga. Jadi meresponnya ya. Jadi itu prinsip daripada AI itu ya, what you get what you give gitu. Apa yang kamu dapatkan itu, apa yang kamu peroleh, ya apa yang kamu sampaikan ke AI. Karena ini kan promptnya itu terstruktur sesuai dengan arahan tadi ya, dari mulai sesuai dengan paparan nasmiknya, naskah akademiknya. Maka ini dia meresponnya juga otomatis terstruktur rapih gitu. Dia menjawab langsung, merespon. Nah ini Bapak Ibu dari rubrik keterkaitan dengan prinsip PM, meaningful, mindful, joyful ya. Oke, ini kan sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Kita coba copy pastekan saja di sini RPP-nya. Kita blok semua dari mulai sampai ke assessment. Oke ya, Ctrl C atau Ctrl C atau copy, copied, kemudian kita bikin di dokumen baru misalkan ya, blank dokumen, kemudian pastekan di sini Ctrl V. Nah ini hasilnya Bapak Ibu. Kalau saya lihat di DeepSeek, itu DeepSeek sudah agak sempurna lah, agak sesuai dengan ekspektasi, sesuai harapan kita ya. Dari mulai identifikasi ada di sini nih, dimana dari kesiapan peserta didik, karakteristik materi, dimensi profil kelulusan, kemudian desain pembelajarannya, TP-nya, topik kontekstual, integrasi lintas disiplin ilmu. Contoh ini kalau bahasa Inggris kan otomatis dari model pembelajarannya inquiry based learning, ini terintegrasi dengan mapel apa seni, misalkan apa, membuat poster, teknologi, menggunakan video, itu masuk integrasi lintas disiplin ilmu ya. Kemudian kerangka pembelajarannya praktik, pedagogis, lingkungan, teknologi dan kemitraan, asesmen awal, proses akhir, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, tahap belajar pembelajarannya ini ya, dari kegiatan awal, inti dan penutup, kemudian LK-nya. Nah ini kalau saya lihat itu hampir 90% lah ya. Oke, kembali. Nah sekarang kita coba ketiga, tool AI yang ketiga ya. Kita copy lagi di sini, Ctrl C atau Ctrl C, Ctrl copy, kemudian kita masukkan ke Jirok ya Bapak Ibu ya. Kita masuk Jirok tree atau Grok tree, kita pastikan di sini. Kemudian jangan lupa tetap tadi harus melampirkan nasmik atau naskah akademik atau template RPP-nya. Kita upload file, kemudian kita masukkan di sini paparan pembelajaran mendalamnya. Kita tunggu sedang mengupload. Kemudian jangan lupa
Tekan enter kalau sudah selesai ya. Bentar, oke, klik enter, oke. Kita lihat hasilnya. Jirok langsung merespon gitu ya. Kalau ini kan lebih simpel Bapak Ibu. Kalau yang saya sampaikan kemarin itu agak-agak ribet gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sampaikan saja di diseminasi nanti ya, biar Bapak Ibu paham gitu. Daripada saya coba beli yang RPP yang maksud memang murah gitu ya, yang sudah jadi ternyata isinya tidak sesuai dengan ini gitu ya, tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran, tidak sesuai dengan naskah akademik atau template, tidak ada, itu masih kayak kurikulum merdeka ya, percuma. Mending kita bikin sendiri ya. Ini kan satu kali pertemuan, kita bikin sendiri aja. Oke, udah starting. Nanti hasilnya hasilnya menjadi sebuah file PDF Bapak Ibu. Ini kan dari DeepSeek itu bukan DeepSeek, dari Jirok itu, Jirok atau Jirok.ai itu mengeluarkan outputnya itu menjadi sebuah file PDF. Nah, kalau sudah jadi PDF bisa Bapak Ibu nanti convert menjadi file Word seperti itu ya. Oke, kembali masih nunggu di sini. Kita tunggu sedikit lagi, closing, penutup. Kalau saya lihat dari Jirok itu lebih hampir mendekati 90% lah. Ya, kalau saya analisa gitu hampir sesuai dengan ekspektasi. Tapi ya bolehlah ke Bapak Ibu nanti misalkan yang mana saja silahkan. Tapi kalau saya lebih memilih Jirok sih ya, Grok.ai gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu mau coba Gemini atau Gemini.ai ya, juga bisa gitu. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan Jirok gitu atau Grok. Luar biasa Bapak Ibu ya, nggak usah capek-capek semua. Sekarang serba AI ya. Kita tunggu hasilnya. Oke, mana nasi juga. Saya udah simpan ya semua materi berkaitan dengan pembelajaran mendalam, dari mulai naskah akademik, kemudian juga prompt-promptnya saya simpan di G Drive saya ya, terutama di akun pembelajarannya. Kalau di akun pembelajaran juga emang kenapa saya buatnya di ini tutorialnya di Gmail biasa, kalau di akun pembelajaran itu suka dibatasi Bapak Ibu, suka dibatasi gitu, ada batasan-batasan tertentu ketika emang harus ada yang harus bisa dibuka dan tidak. Ini ada gangguan ya Bapak Ibu kan. Oke, saya in aja langsung, kita menggunakan Google. Oke, langsung ke akun satunya lagi, kita lanjutkan aja. Redirect langsung sini. Oke, sekarang kita coba di akun yang lain ya. Kita masuk lagi, kita kopikan lagi promptnya dari sini, kemudian masuk ke Jirok. Kalau tadi ada kendala Bapak Ibu ya, karena saya banyak kali menggunakan Jirok tadi. Kita masukkan filenya, kemudian kita taruh di sini, materi pembelajaran. Oke, naskah akademik, bukan yang ini. Upload file, paparan pembelajaran mendalam ini. Caranya nanti sama Bapak Ibu caranya. Kalau yang di atas itu kan yang menggunakan alur pedati, kalau yang alur pedati nanti saya share ya, saya share nanti yang menggunakan alur pedati dan yang tidak. Oke, tinggal enter saja. Belum ada gangguan internetnya. Maka kita cukup satu saja sebagai contoh ya. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, kita mulai lagi merender. Masuk. Langsung render ya.
Kita tunggu hasilnya. Karena ini masih beta sebenarnya, masih beta. Jadi emang ada kendala, suka ada kena otomatis ini muncul ya Bapak Ibu. Kalau di akun satu lagi, kalau tadi mungkin saya terlalu banyak menggunakan Jirok, makanya ini agak error. Kita unduh. Kita buka sekarang ya filenya, hasilnya. File PDF-nya kita buka hasilnya. Nah di sini ya. Nah ini ada identifikasi karakteristik siswa, minat belajar, motivasi, prestasi, lingkungan sekolah, materi pelajaran, kemudian juga dimensi profil. DPL itu dimensi profil lulusan ya. Kalau di Jirok itu paling banyak kalau nggak tiga dimensi profil kelulusannya, supaya Bapak Ibu fokus nanti. Ya karena ini termasuk SKL masanya. Kan itu ada 8 nya. Kalau ini kan dia sudah di Jirok tadi sudah langsung otomatis dia mengenerate itu paling 3 dia ya. Jadi 3 DPL atau dimensi profil kelulusan yang mana, misalkan yang tergantung materinya nanti ada ini kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Kemudian desain pembelajarannya CP-nya ada di sini. Kemudian lintas disiplin ilmu, TP ada, topik pembelajaran, praktik pedagogisnya, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, langkah-langkah awal pembelajaran ya ada, langkah-langkah pembelajarannya dari memulai kegiatan awal, inti, kemudian dari kegiatan itu memahami, mengaplikasi, merefleksi, kemudian penutup, asesmennya, nah sampai ke LK dan juga ke asesmen dan rubrik di sini ya. Tinggal Bapak Ibu convert saja. Kalau misalkan nggak mau itu ya langsung bisa di convert melalui online, ataupun Bapak Ibu bisa buatkan menjadi Word. Coba kita coba buat menjadi file Word. Convert menjadi file Word. Oke, enter. Tinggal bahasa Bapak Ibu aja itu mau dikonversi. Yang penting dia juga pasti paham gitu ya. Pasti AI itu pasti paham, misalkan buat menjadi file Word atau convert menjadi file Word sama aja. Ini sudah berrender ya. Kalau mau dibuat file Word tinggal Bapak Ibu kopikan saja dari sini. TP-nya, topiknya, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran. Ini sudah sesuai ekspektasi kita ya, sesuai harapan kita. Ini sudah saya lihat cek itu udah hampir 95%. Ya walaupun Bapak Ibu misalkan bisa membandingkan nanti yang sudah saya share dari Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ya. Karena itu ada contohnya, contoh modul ajarnya atau RPP. Tapi kan belum bisa di-download, nanti bisa dicek disesuaikan dengan apa sama enggak gitu. Cuma paling posisinya aja yang agak sedikit berbeda ya. Ini sudah otomatis dia merender, mengenerate. Tinggal kita rapikan saja, kita copy paste di file Word. Oke. Ini instruksi dari ini ya, dari AI sendiri. Jadi bagaimana supaya nanti rapi itu ada instruksi khususnya di sini ya. Kayak di sini nih. Instruction for Word document, copy the plain text, kemudian paste into Microsoft Word. Format dokumen, heading, ini biar rapi maksudnya ya. Save di dokumen dan lain sebagainya, note, catatannya. Nah, ini kita copy paste saja di sini, kita manual saja. Kita mulai dari rencana pembelajaran mendalam bahasa Inggris, mulai dari identifikasi di sini kita copy ke bawah sampai ke asesmen, sampai ke rubrik ya, ke rubrik penilaian di sini ya. Dan prinsip, nah ini sampai ke sini, sampai prinsip kita Ctrl C atau Bapak Ibu di copy untuk klik kanan kemudian copy, bisa juga copy seperti ini kemudian masukkan di Word. Kita masuk, buka lagi file Word yang baru, blank dokumen, kemudian Ctrl V di sini. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini untuk ini nanti Bapak Ibu tinggal rapikan saja. Kalau untuk ini kita masuk misalkan pakai border seperti ini ya. Nah, kemudian yang atasnya dirapi-rapikan saja. Oke,
Itu saja Bapak Ibu. Ini sebenarnya masih mau saya kasih contoh lagi menggunakan pedati nanti di lain kesempatan ya, karena ini sudah terlalu panjang videonya. Oke, thank you very much for your attention. Ingat, long life education, pendidikan seumur hidup, tidak ada istilah. Oke, thank you very much for your attention. See you later. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.